Ya, jadi ada rekamannya saudara di Priscilla Das Channel. Saya akan menyapa dulu semua sobat-sobat yang di Nusantara. Good morning Indonesia. Good morning pulau-pulau. Berkat Tuhan memenuhi Indonesia. Tepatnya hari ini Sabtu 11 Oktober. Saya sekalian menyebutkan hari dan tanggal saudara untuk mengingatkan kembali. Mungkin ada deadline saudara. Jangan sampai lupa. Selamat pagi Indonesia. Adakah semangat baru? Tentu semangat baru menaungi kita semuanya. Baik saudara, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami merendahkan hati kami dalam hadirat-Mu. Roh Kudus, ambil alih hamba-Mu ini setiap menit. Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu, kendalikan hamba, penuhi dengan karunia hikmat, pengetahuan, kepasihan, menyampaikan kebenaran, hanya kebenaran firman Allah bagi kemuliaan nama Allah. Sembunyikan hamba di balik kuasa salib-Mu. Hamba berdoa, setiap jaringan internet, setiap apapun yang kami perlukan dalam pemberitaan firman Tuhan ini, Engkau berkati, dan segala kuasa yang mencoba menghalangi dihancurkan, dipatahkan oleh kuasa darah Yesus. Roh Kudus, bicara juga pribadi lepas pribadi, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat mendapat kelegaan, terutama saat firman-Mu diberitakan, tidak pernah kembali sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Baik saudaraku, apa kabar? Hari ini firman Tuhan berjudul Kisah dari Ribka menjawab panggilan dengan responsif. Kita akan membaca dari Kejadian 24 sampai 27. Namun, karena ayat ini terlalu banyak, saudara, mungkin saya hanya akan mengambil bagian-bagian penting saja. Saudara, saya mengawali di antara gemerisik langkah unta yang melewati padang pasir dan hembusan lembut angin. Bayangkan saudara, saya mau membawa Anda masuk lebih dalam pada kisah Ribka yang menjawab panggilan dengan responsif. Bila kita membaca dari Kejadian 24 ayat 27 cukup puitis, saudara. Ini kisah cinta yang luar biasa. Ini telenovela yang luar biasa dan tertulis di Alkitab, saudara. Pada saat itu ada gemericik langkah unta yang melewati padang pasir. Ada hembusan lembut angin senja. Angin senja pun berhembus. Nah, di sumur Nahor. Dan seorang perempuan muda yang cantik jelita menampakkan diri. Ini bukan sekedar dia memegang dengan kendi, dengan tangan, tetapi dia membawa dengan jiwa yang siap menanggapi ilham ilahi. Di tengah sunyi, dia melakukan rutinitas tugas sehari-hari. Allah menulis bab baru sejarah penebusan melalui hati yang peka. Saya berdoa saat ini, saudara, siapapun Anda yang tetap disiplin dengan kegiatan Anda bertemu dengan panggilan ilahi. Anda bertemu dengan momen ilahi. Saudara, dia siap menanggapi dengan ilham ilahi. Di tengah sunyi tugas sehari-harinya, Allah menulis bab baru sejarah penebusan melalui hati yang peka dan juga tangan yang terulur dengan kasih. Ribka mungkin tidak tahu bahwa kesediaannya memberi air pada seorang asing ini akan menjadi titik awal perjanjian besar yang menurunkan bangsa pilihan. Saudara, ini tidak sekedar menjawab panggilan sopan dari manusia, tetapi ini gema panggilan surgawi yang mengetuk lembut hatinya. Dalam ketaatan spontan dan keramat tamahan yang tulus, Ribka menjadi simbol perempuan yang responsif terhadap panggilan Allah. Dan bukan dengan sekedar suara keras, melainkan dengan tindakan yang sederhana, namun syarat kuasa profetik. Saudara, siapakah Ribka? Ribka dalam bahasa Ibraninya Rifa, ya, Rivka. Ini artinya apa? Nama si Rivka ini mengikat. Ini atau bisa diartikan menarik dengan kasih. Dia adalah siapa? Rivka, dia putri Betuel dan dia cucu Nahor. Dia saudara laki-laki Abraham. Nahor ini saudara laki-laki Abraham. Jadi ini masih sepupu si Ishak lah. Ini yang menjadikannya bagian dari garis keturunan yang sama dengan Ishak, anak perjanjian. Dan Ribka ini tinggal di Haran, daerah Mesopotamia bagian utara. Ini sebuah pusat
peradaban kuno yang kaya budaya dan tradisi, saudara. Di tengah, jadi saya harus menceritakan tentang sosial budaya pada zaman konteks Rivka. Saya suka membahas segala sesuatu itu sampai detail, ya saudara ya. Jadi kita nggak asal cuap-cuap gitu, saudara ya. Kita eksegesis. Jadi di situ ada sistem patriarkal yang kuat, di mana posisi perempuan umumnya terbatas pada urusan domestik. Dan ini tunduk pada keputusan orang tua atau saudara laki-laki. Jadi kalau kita membaca keseluruhan Kejadian 24, suara Ribka terdengar, ini suatu hal langka pada masa itu. Kenapa? Karena ketika keluarga ditanya apakah ia mau pergi bersama Eliezer, hamba Abraham jawabannya tegas dan berani, aku mau pergi. Wah, ini biasanya dia nanya dulu, ya, tapi ini langsung menjawab. Makanya saya memberi judul panggilan, ya, menjawab panggilan dengan responsif. Wow, saudara, ada banyak rema yang akan kita dapatkan di sini. Ini konteks yang menggambarkan sesuatu yang revolusioner. Di tengah budaya yang menempatkan perempuan sebagai pelengkap, Ribka tampil sebagai subjek yang punya kehendak, dia yakin, dia punya discernan rohani. Ini tidak hanya diberkati dengan kecantikan lahiriah, tapi juga dia punya kepekaan batin dan keberanian untuk meninggalkan kenyamanan rumah menuju tanah yang belum dikenal. Ini langkah iman yang sejajar dengan Abraham sendiri. Jadi secara ekonomi, keluarganya tergolong makmur. Dia punya pelayan, karena kita bisa melihat kemakmuran dulu orang-orang kaya itu dari ternaknya. Kalau sekarang agak beda gitu ya, sahamnya, kemudian propertinya, kemudian mobilnya. Nah, kalau dulu seseorang dibilang kaya, itu kalau dia punya banyak ternak, banyak pelayan, dan tentu kekayaannya kelihatan lah gitu ya. Mungkin ada emas-emasnya gitu kayak saya ini saudara ya. Ini emas semua gitu. Ini imitasi saudara beli di TikTok. Maaf, maaf. Jadi ini tindakan yang melewati batas kewajaran sosial. Ini menunjukkan semangat pelayanan dari Ribka ini tanpa pamrih. Wah, udah kaya, cantik, tapi baik saudara. Jarang yang kayak gini. Biasanya kayak kaya, banyak tingkah. Kalau cantik juga banyak tingkah. Ini dia komplit. Ya, saya berdoa saya punya menantu karena anak saya dua-dua laki-laki dapat kayak Ribka ini rajin ya kan nimba air padahal orang kaya ya kan ini sekarang boro-boro anak SMA disuruh aja nanti ayo ke sana banyak kali tingkahnya saudara ya. Tapi dari Ribka ini nah ini yang kayak gini yang cocok jadi menantu yang luar biasa makanya ini ya anak gadis kalau denger ini ya jangan males ya mau lu banyak pelayan rajin lah itu bagus buat bodimu makin langsing ya kan saudara. Jadi kalau saya mau gambarkan Ribka ini secara spiritual, kisah Ribka ini berdiri di simpang jalan antara tradisi keluarga yang menyembah Allah Abraham dan lingkungan sekitar yang masih dipenuhi praktek politeisme. Apa itu politeisme? Yang menyembah banyak berhala, ya. Disinilah titik Ribka menjadi perantara panggilan Tuhan. Namun Ribka percaya pada Allah Abraham yang menembus batas budaya. Dia dipilih bukan hanya karena dia cantik, saudara. Kalau cantik banyak wanita cantik, saudara ya kayak saya cantik ya. Nah, tapi yang cantik juga artinya kayak saya juga gitu, saudara ya. Atau Anda semua saya percaya yang mendengarkan ini wanita-wanita, baik pria juga cantik hati, cantik rupa. Dan dia punya kesiapan roh. Roh seorang perempuan yang mampu merespon cepat terhadap panggilan kasih karunia. Ini dalam dirinya, dalam tradisi patriarki dan janji prophetik ini bertemu dalam kelembutan tangannya. Sejarah penebusan bergerak maju. Ribka ini jadi cermin bagi kita perempuan masa kini, saudara. Wow, di tengah dunia yang sibuk, berisik, percaya, Tuhan masih mencari hati yang mau mendengar dan menjawab dengan responsif. Ya Tuhan, aku mau pergi. Adakah yang seperti ini? Tuhan sedang cari saudara saya percaya bukan kebetulan Anda mendengar ini. Ini mengingatkan kita bahwa respon yang cepat terhadap panggilan Anda. Dan saya berdoa saat ini siapapun Anda yang merasa terpanggil, beresponlah. Ini bukan hanya tindakan iman, tapi ini pernyataan kasih bahwa ketika seorang mendengar dan menanggapi suara Tuhan, seluruh sejarah dapat berubah arah. Anda mau jadi history maker? Responsiflah dengan panggilan Tuhan. Saudara, saya mengambil satu ayat, Kejadian 24, ayat 57 sampai 58 O2. Katakanlah, kata mereka lah,
Marilah kita memanggil anak darah itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, "Maukah engkau pergi bersama orang ini?" Jawabnya, "Aku mau pergi." Kejadian 24 ayat 57 sampai 58. Ayat ini menjadi poros teologis dari seluruh kisah Ribka. Titik balik yang mengubah kehidupannya dan arah sejarah keselamatan. Disinilah iman diterjemahkan menjadi respon. Dalam bahasa Ibrani, frasa "aku mau pergi" ini diterjemahkan dari kata elek, bentuk kata kerja halak yang berarti berjalan, melangkah, atau bergerak menuju tujuan. Jadi kata ini bukan sekedar tindakan fisik, tetapi simbol keputusan eksistensial, langkah menuju takdir rohani. Saudara, dengan satu kalimat pendek, Ribka menjawab bukan hanya panggilan Eliezer. Saudara mungkin saat ini, bukan Tuhan langsung teriak dari surga, "Ribka, Ribka," bukan. Ada banyak cara Tuhan memanggil. Kalau Anda peka, bahkan suara anak kecil, suara orang yang Anda tidak tahu, itu bisa Tuhan pakai menjadi perpanjangan lidahnya, saudara. Eliezer adalah panggilan bagi Ribka. Saudara, mungkin ada banyak momen ilahi yang Anda lewatkan karena Anda melihat siapa yang berbicara pada Anda. Saudara, mulai dari sekarang, jangan pernah Anda melihat dengan kasat mata, tapi pekalah. Mungkin seseorang bicara pada Anda, tapi sebenarnya Tuhan yang sedang bicara pada Anda. Bahkan, mungkin bukan juga orang Kristen. Mungkin saat ini juga Tuhan sedang bicara pada Anda. Ada banyak panggilan yang sudah berapa kali Anda lewatkan. Ada banyak momen ilahi yang sudah berapa kali Anda lewatkan. Saudara, saya tidak tahu. Tapi saya merasa saat ini yang mendengar, bila itu Anda. Saya tidak tahu siapa Anda. Tapi Roh Kudus bicara. Responsiflah. Saudara, ini bukan bagian dari khotbah yang saya persiapkan. Tapi saat ini ada yang beberapa kali mengabaikan. Saya tidak tahu siapa Anda. Tapi saya mau bicara saat ini. Kalau Anda mendengar ini dan Anda tahu saat Anda sudah beberapa kali mengabaikan panggilan karena Anda melihat rupa atau yang bicara pada Anda, saya mau menyampaikan siapapun Anda, mulai peka dan membuka hatimu karena kesempatan tidak akan selalu datang. Saudara, saya tidak tahu tiba-tiba Roh Kudus katakan untuk berbicara, saya tidak tahu siapa orangnya, tapi saya mau katakan jangan melihat rupa siapa yang bicara pada Anda. Bahkan asisten rumah tangga Anda sendiri bisa Tuhan pakai untuk bicara. Sama seperti seekor keledai yang bicara dipakai Tuhan untuk menegur, saya lupa nama-nama nabinya. Saudara, saya akan lanjutkan. Tadi itu hanya untuk menyampaikan, saya tidak tahu saat ini, tapi ada yang mendengar. Mungkin versinya berbeda, saudara. Namun saya mau katakan kisah Ribka ini, saya percaya siapapun Anda yang ada di sini tidak suatu kebetulan. Mungkin ada banyak cara Tuhan memanggil Anda dan Anda tidak peka. Tapi mari kita belajar dari Ribka. Saudara, dari Ribka dia bukan sebenarnya hanya menjawab panggilan Eliezer, suruhan dari Abraham. Tapi itu sebenarnya panggilan Allah yang tersembunyi di baliknya. Dan saat ini anda yang mendengar ini dan Anda berkata, "Yes Tuhan, sepertinya kemarin itu yang memanggil itu adalah Engkau." Bahkan hal-hal sederhana Tuhan pakai. Saudara, kalau itu Anda orangnya, berdoalah sekarang dan katakan, "Ya Tuhan, bicaralah padaku." Baik, saya lanjut. Saudara, dalam konteks budaya patriarkal pada saat itu, saudara, di mana keputusan besar selalu diambil oleh laki-laki. Allah memberi ruang bagi seorang perempuan muda untuk menentukan arah sejarah perjanjiannya. Jadi respon Rivka yang cepat dan penuh iman ini menjadi refleksi dari karakter Allah yang berinisiatif dan responsif terhadap iman manusia. Saudara, saya takjub dengan perempuan ini. Sudah ligat, cantik, dan responsif. Wow, ini jarang. Ini kayaknya dia bisa dibilang aktif sekali gitu ya saudara ya. Biasanya kalau anak perempuan cantik ya banyak kali tingkahnya saudara yang saya lihat ya. Tapi tidak semua, tidak semua. Biasanya banyak kali gayanya gitu ya. Males, mentang-mentang dia tahu cantik, orang kaya, males dia saudara. Semua pembantunya, sikit-sikit pembantunya. Ini si Ripka ini termasuk orang kaya. Kenapa? Karena banyak ternak, banyak tempat. Tapi dia rajin. Udah dia perempuan, dia kan punya banyak pelayan. Kenapa dia yang ambil air? Mungkin dia hitung-hitung, daripada aku nge-gym, lebih baik aku mengambil air. Ini anak yang rajin. Berapa sih dari kita sudah nyaman? Ini tugasnya pembantu. Ya, saudara, saya mau bilang ya, ketika Anda
mulai merendahkan hati Anda, ya. Ini orang yang rendah hati, ya. Orang kaya tapi tetap mau. Ini kan pekerjaan pembantu, nimba-nimba air. Bayangkan ini anak masih muda. Sekarang ini ya, zaman sekarang, anak-anak muda kalau orang kaya pasti jauhnya pergi ke salon, ya kan. Yalah, diisilah otaknya belajar. Mana ada yang mau begini-begini bekerja. Tapi saya mau bilang, mungkin versinya berbeda. Mulailah melayani. Ya, kalau ada tamu, jangan semua sikit-sikit sama pembantu, ya. Ya boleh pembantu yang suruh buat Anda yang hidangkan, ya. Anak perempuan, jangan cuman Anda besolek-besolek aja Anda ke salon, ya. Walaupun Anda punya asisten rumah tangga, Anda harus tetap terjun, ya. Ini seperti Rifka, dia punya banyak pelayan, kan? Kenapa dia yang timba air? Nah, Allah senang anak-anak yang rajin. Bukankah di firman Tuhan dikatakan, tangan yang rajin menjadikan kaya. Nah, Anda juga kalau mau jadi istri gubernur atau apa rajinnya dalam versi yang berbeda. Mungkin Anda mengembangkan bakat Anda nggak terus juga ukurannya cuci kain atau apa nggak juga sih banyak ya banyak cara. Jadi dia punya iman. Dulu itu perempuan nggak seperti sekarang. Dulu itu patriarkal. Semua sikit-sikit tanya bapaknya dulu, tanya abangnya. Tapi ini berbeda. Ini wanita yang cantik luar dalam dan aktif. Dia tanpa tanya, dia punya iman yang besar, dia langsung tahu, dia peka. Dia langsung responsif, dia langsung menjawab, saudara. Biasanya, tunggu ya, aku tanya dulu bapakku ya. Banyak hal tingkahnya, apalagi kalau dia agak-agak bad mood gitu ya, saudara ya. Jadi, makna spiritual dari ayat ini menyingkapkan natur Allah sebagai Allah yang memanggil dan dia menanti respon kasih. Panggilan ilahi itu bukan paksaan, tetapi ini undangan kasih yang menuntut kesediaan pribadi. Seperti Abraham, dia dipanggil untuk keluar dari negerimu. Kini Allah memanggil Ribka dengan nada yang sama. Pergilah, sebab aku telah menyiapkan sesuatu yang lebih besar darimu, saudara. Ribka cermin bagi kita gereja dan perempuan masa kini bahwa keindahan sejati itu bukanlah pada wajah kita yang menawan seperti wajah saya yang menawan ini, tetapi pada hati yang cepat mendengar. Ya, ngapain wajahmu menawan, tapi nggak bisa kok dengar suara Tuhan, ya kan? Tapi bisa mendengar suara Tuhan itu justru akan membuatmu makin menawan, gitu ya. Mendengar dan bukan hanya mendengar tapi taat pada suara Tuhan. Saudara, saya mengambil ayat kunci Kejadian 24 ayat 58. Maukah engkau pergi bersama-sama dengan orang ini? Wah, ini ditanya ketika ditanya, saudara. Dan apa jawab Ribka? Aku mau. Gak banyak tingkahnya. Nanti bagaimana? Apakah di sana ada salon? Apakah di sana ada ini itu? Gak banyak tingkahnya ini anak. Nah, jadi ini luar biasa, saudara. Bila saya mengeksegesis, maukah engkau pergi? Ini akar katanya halak, berjalan melangkah. Ini konteksnya menandakan ketaatan, keberanian, meninggalkan zona nyaman, zona lama. Aku mau. Ya elek. Ini bentuk pribadi yang menunjukkan keputusan aktif dan sadar. Ini bukan sekedar jawaban spontan, tapi ini tindakan kehendak yang terbuka terhadap pimpinan ilahi. Wow. Bila kita lihat konteks sejarah dan budayanya, saudara, dalam budaya patriarkal Timur Tengah dulu yang kuno, karena bila kita mengeksegesis, jadi ayat itu nggak boleh cuma sepenggal-sepenggal, harus digali. Digali dari sejarah, digali dari makna teologis ya. Jadi keputusan seorang perempuan untuk mau berani meninggalkan keluarganya ke negeri asing yang dia nggak tahu, ini luar biasa. Biasanya selalu diputuskan oleh keluarga lah, abangnya laki-laki lah, oleh bapaknya. Tapi Ribka sendiri menjawab. Ini wanita yang sangat responsif. Cepat, tanpa ragu, dia langsung bilang, aku mau. Padahal dia nggak tahu di sana dia yang mau ngapain, dia percaya aja. Itulah kalau orang hatinya baik gitu ya saudara. Dia tahu yang baik, pasti dia peka gitu. Dan ini menandakan keberanian profetik dan kesiapan spiritual yang jarang terjadi pada masa itu. Saudara, Ribka, aku mau ini menggambarkan iman yang responsif, iman yang tidak menunggu semua jawabannya, yang nggak lambat. Banyak kali aku tanya temanku aja mau pergi ke sini, banyak kali tingkahnya lambat kali gitu ya. Padahal cuma mau mengunjungi orang sakit gitu ya, banyak kali tingkahnya udah bisa langsung ku baca karakternya gitu. Jadi, tetapi orang yang berani melangkah dalam keyakinan bahwa Tuhan sedang bekerja, ini yang Tuhan ingin. Ini harusnya menjadi simbol gereja yang menjawab panggilan Kristus tanpa menunda. Saudara, saya tidak tahu. Tapi yang mendengar ini, Tuhan bicara.
Anakku, sudah berapa kali kau menunda panggilanku? Jika kau merasa itu kau, saat ini jawablah. Mari kita belajar dari Ribka. Dalam dunia yang serba meragukan ini, memang kita perlu menimbang, perlu pertimbangan untung rugi. Tetapi Tuhan masih mencari hati yang mau berkata, "Yes Tuhan, aku mau." Sama seperti aku mau mulai pelayanan ini, saudara, saya tidak ngerti. Ada banyak hal yang membuat saya menangis. Saya merasa sendirian. Saya merasa, Tuhan, kenapa kau juga kayak menggantungku dan mendiamkanku? Aku mau apa? Kau mau apa dari aku? Saudara, saya juga mau bilang, saya tidak tahu semuanya sepenuhnya ke depan. Saya melangkah pelan-pelan. Mana pintu yang Tuhan bukakan, saya pergi ke sana. Tuhan sedang mengajar kita untuk bergantung penuh padanya dan bertanya padanya. Saudara, saat ini mungkin ada di antara Anda yang selalu menutup hati Anda pada sudah banyak bicara, saudara. Saya katakan, mulai merespon, yes, ini aku, utus aku Tuhan. Respon iman itu bukan hasil dari kepastian logis. Saudara, saya banyak hal yang tidak logis yang saya lakukan dan saya jalani. Tapi saya melangkah dengan iman. Tuhan, saya tidak ngerti dan kau seakan-akan diam. Namun saya beriman, kau tidak pernah diam. Kau sedang menuntunku sebagai seorang putrimu. Saudara, mungkin Anda merasakan apa yang saya rasakan. Saya sedang dalam perintisan. Ada banyak kebingungan setelah saya selesai teologi. Ada banyak pintu juga yang ditutup, saudara, yang membuat saya menangis. Saya mau kemana? Tetapi saya melihat Tuhan membuka pintu itu pelan-pelan. Saya masuk dalam proses pemurnian, saudara. Ada banyak penolakan, ada banyak pengejekan. Tapi saya masuk dalam proses pemurnian, saudara. Percayalah, ketika kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan itu, semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan sendiri yang akan melimpahkan berkat dan membuka pintu-pintu. Saya mengatakan ini bukan berarti karena saya sudah merasakannya. Justru saya percaya sebelum saya melihat itulah iman, saudara. Kalau kita melihat Ribka, putri Betuel ini, saudara, bukankah banyak konflik hidup Ribka ya? Jadi ketika dipanggil oleh Eliezer, disitulah panggilan Ribka dimulai. Panggilannya dimulai di sumur, di hal-hal sederhana, saudara. Ada banyak mungkin momen ilahi Anda lewatkan dari hal sederhana. Bahkan saat kita bicara pada anak kita. Ribka dipanggil di sumur, bukan di istana, bukan di altar, tapi pelayanan sederhana, di mana dia sering melakukan tugasnya dengan penuh kemurnian, ketulusan, saudara. Anda seorang ibu rumah tangga. Mungkin Anda sudah mendengar panggilan ini ketika Anda mengasuh Anda, seperti saya mengasuh anak saya. Ada banyak Tuhan eh, bentuk saya di sana, dan itu terus akan diproses. Jadi respon cepatnya dia memberi minum Eliezer dan unta-untanya. Saudara, beri yang terbaik, Anda tidak akan tahu. Pada saat itu momen ilahi terjadi. Kerelaan kita melayani sebelum dipanggil. Ini ujian yang luar biasa. Yakub ya, namun Tuhan itu memanggil dan memakai orang yang responsif, bahkan dalam kelemahan kita. Banyak saat ini perempuan terutama di antara tanggung jawab dan panggilan. Mari kita belajar Ribka. Kita ditantang untuk menjawab, ya Tuhan. Meski kita belum melihat seluruh peta perjalanan. Saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti Tuhan, kau mau apa? Saya tidak lihat semua peta perjalanan saya. Tuhan bukakan pelan-pelan. Kadang pun saya menunggu. Tapi saya mau bilang menunggu itu, Anda harus bertanya apa yang harus Anda lakukan bagian itu. Apa yang perlu aku pelajari dari sini Tuhan. Jadi ini menjawab panggilan dengan responsif. Ini menunjukkan iman yang tidak pasif. Ribka tidak menunggu diperintah baru bergerak. Ini mengajarkan kita mari kita punya respon cepat. Tapi bukan impulsif ya. Ini hasil hati yang peka. Jadi kita harus punya keintiman dengan Tuhan. Kalau Anda tidak pernah punya keintiman, maka bohong Anda bilang Anda peka suara Tuhan. Karena itu kuncinya keintiman di dalam Tuhan setiap hari. Panggilan ilahi sering datang melalui momen sederhana. Nggak perlu harus beng KKR yang luar biasa, tumbang-tumbang. Nggak juga, saudara. Bahkan ini menentukan bagaimana kita menentukan sejarah besar dari cara kita merespon. Ribka melangkah dengan keyakinan dan lewat langkahnya lahirlah bangsa yang dijanjikan. Tuhan memanggil gereja dan perempuan saat ini dengan cara yang sama, bukan menunggu situasi sempurna tapi belajar menjawab dengan kesediaan dan kepekaan hati. Saudara, Ribka gambaran perempuan yang penuh inisiatif, bijak, berani. Dia berani mengambil keputusan iman. Dia bukan berarti nggak ada tantangan pergumulan banyak,
tapi dia menghadapi sesuatu yang tidak pasti dengan langkah iman. Dia tinggalkan rumahnya, keluarganya, walau dia nggak tahu masa depan di depannya. Saudara, demikian kita harus punya respon terhadap panggilan Tuhan. Seperti Ribka, aku mau, dia tidak menunda. Ini simbol respon cepat terhadap kehendak Allah. Tuhan tidak cari yang mampu atau yang siap, tapi yang mau. Karena dia yang akan memampukan dan mempersiapkan, saudara. Kehadiran Tuhan dalam kesendirian, dalam perjalanan panjang menuju tanah perjanjian, Tuhan sendiri menyertainya. Kesendirian berubah menjadi pertemuan ilahi, hikmat dan pengharapan. Dalam konflik rumah tangganya pun, Tuhan tetap bekerja di balik kelemahan manusia untuk menggenapi rencananya. Saudara, saya bagikan 3 pesan utama di sini. Pertama, respon iman membuka jalan pemeliharaan Allah. Ini semua bergantung pada bagaimana cara kita merespon. Ketika kita merespon iman, ini yang akan membuka jalan pemeliharaan Allah. Ribka tidak menunggu tanda, tidak menuntut kepastian. Berapa dari kita sukanya tanda, 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 pasti-pasti. Padahal udah kita tahu itu Tuhan yang panggil. Kita harus belajar dari iman yang Ribka yang melangkah dengan iman, walau dia belum tahu arah yang dia uju. Ini esensi iman sejati, saudara. Bukankah kita selalu tawar-menawar? Berjalan bukan karena melihat. Orang Kristen percaya bukan karena melihat, melainkan karena pernah mendengar. Iman timbul dari pendengaran. Ini tindakan sederhana seperti Ribka saat dia memberi air dan kesediaannya pergi menjadi sarana Allah. Ini yang menyambungkan dua garis perjanjian antara rumah Nahor dan rumah Abraham. Saudara, respon Ribka ini menunjukkan bahwa ketaatan adalah pintu pemeliharaan ilahi. Ketaatan pintu pemeliharaan ilahi. Allah bekerja melalui keputusan kecil tapi diilhami oleh iman. Seperti dalam Yakobus 2 ayat 22 berkata, iman itu bekerja dengan perbuatan-perbuatan. Demikian juga seperti Ribka. Dia ada tindakan nyata, nggak omong doang, saudara ya. Jadi Tuhan mencari setiap orang yang peka terhadap kesempatan ilahi di tengah rutinitas harian. Yang tidak menunggu panggung besar untuk taat, tetapi menjawab di sumur pelayanan sehari-hari. Iman yang responsif ini tidak menunggu tanda besar dari langit. Ini hanya butuh satu bisikan dari Tuhan untuk melangkah dan mengubah sejarah. Yang kedua, tadi yang pertama apa? Yang pertama, respon iman membuka jalan pemeliharaan Allah. Saya ulang, respon iman membuka jalan pemeliharaan Allah. Wow, kamu harus berespon. Ya, berespon, jangan pasif, saudara. Ya, jadi iman yang responsif itu tidak harus tunggu tanda besar. Ini bisikan aja kita bisa melangkah dan kita akan mengubah sejarah. Yang kedua, kesediaan menjadi jembatan bagi rencana penebusan. Saya ulang. Kesediaan. Jadi Tuhan tidak cari yang mampu, tapi yang mau. Anda mau dulu. Ada banyak hal yang mau Tuhan lakukan dalam hidup Anda. Kesediaan kita ini, inilah jembatan rencana penebusan. Ribka bukan sekedar istri Ishak, ia penghubung dua generasi perjanjian. Dari rahimnya lahir Yakub, pewaris janji Allah kepada Abraham. Kesediaannya ini meninggalkan tanah kelahirannya, ini melambangkan transisi dari masa lalu menuju perjanjian baru. Saudara, Ribka dipanggil bukan untuk tinggal nyaman, tapi untuk menjadi bagian dari narasi keselamatan. Ribka menubuatkan gereja sebagai mempelai yang bersedia meninggalkan dunia lama untuk bersatu dengan sang mempelai surgawi. Ini menggambarkan panggilan universal umat Allah ini meninggalkan segala yang lama untuk hidup dalam janji baru. Saudara, setiap kita yang menjawab panggilan Tuhan, ini bukan dipanggil hanya untuk diberkati, tetapi untuk jadi saluran berkat. Saya ulang, Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk kita diberkati, terutama kita jadi saluran berkat bagi generasi sekarang bahkan untuk masa depan. Jembatan yang menghubungkan kasih Allah akan dunia yang haus harapan. Saudara, setiap kita yang bersedia melangkah dalam ketaatan,
Percayalah, kita akan jadi jembatan di mana janji Allah menyeberang dari generasi ke generasi. Yang ketiga, tadi yang kedua apa saudara? Yang kedua, kesediaan menjadikan kita jembatan bagi rencana Allah. Yang pertama, respon iman membuka jalan pemeliharaan Allah. Kemudian kesediaan menjadi jembatan bagi rencana Allah, terutama jembatan penebusan. Dan yang ketiga, ketaatan. Saudara, ketaatan mendahului mujizat. Ketaatan responsif ini bentuk keintiman dengan Allah. Saat Ribka berkata, aku mau pergi, itu bukan sekedar keputusan logis, itu respon intim terhadap suara roh. Ini mengenal sesuatu yang lebih dalam lagi. Ini bukan sekedar perintah, ini getaran ilahi yang menggerakkan hati Ribka. Dan dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, Ribka menyingkapkan rahasia relasi yang hidup, bahwa ketaatan itu bukan beban, tapi itu ekspresi cinta. Bohong kau bilang, aku cinta, tidak ada taatmu. Bohong itu semua. Kecintaan kita pada Tuhan terbukti dengan ketaatan kita pada Dia yang memanggil. Dalam teologi perjanjian, ketaatan ini bukan syarat untuk diterima, tapi tanda kasih menerima. Ribka memperlihatkan iman aktif, bukan pasif menunggu. Tangkas dalam bertindak di keintiman rohani. Jadi saat dunia modern ini, bukankah dunia modern yang kita jalani saat ini sering memuji kebebasan yang tanpa arah? Jangan sampai Anda masuk di dalamnya. Allah sedang memanggil kita kembali kepada ketaatan yang lahir karena cinta. Semua karena cinta, semua karena cinta. Nah, gitu saudara ya. Keintiman dengan Allah menumbuhkan kepekaan untuk menanggapi setiap panggilan dengan cepat, dengan lembut, dan pasti. Ketaatan itu bukan sekedar keputusan moral, saudara. Itu bahasa kasih antara jiwa yang mendengar dan Allah yang memanggil. Kisah Ribka menegaskan bahwa Allah tidak memilih berdasarkan status. Mau Anda kaya, mau Anda miskin, mau Anda laki-laki, perempuan, nggak pernah. Tapi kesiapan hati. Bukan kemampuan, tapi kemauan pasti didasari kesiapan hati. Sumur yang biasa, tempat Anda yang biasa melakukan aktivitas, Anda bisa menemukan panggilan itu. Menemukan orang-orang yang luar biasa dengan satu kalimat sederhana seperti yang dilakukan Ribka, ya aku mau pergi. Saudara, setiap kali Tuhan berbisik kepada hati kita yang mau taat, dunia kembali berputar ke arah janjinya. Jadi apa yang perlu kita lakukan dari kisah Ribka yang bertemu panggilannya di sumur, saudara, hal sederhana. Dan ini berbicara kepada setiap kita yang ingin hidup responsif terhadap panggilan Allah di zaman modern yang ini, khususnya yang berisik sekali, saudara. Di tengah dunia yang cepat sekali, instan, 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 penuh tuntutan, bising, penuh ambisi. Tapi satu hal, Tuhan mencari hati yang mau berkata. Berkata lembut tapi tegas, aku mau pergi. Saudara, dalam karir, dalam panggilan profesional, melangkahlah dengan discernment ilahi. Ribka menanggapi kesempatan dengan kepekaan rohani. Bangun keintiman supaya Anda peka dalam rohani. Perempuan masa kini, kita semua dipanggil menghidupi pekerjaan kita. Mau ibu rumah tangga, mau tukang salon, mau tukang cuci, mau apapun pekerjaanmu saat ini. Mari kita hidupi dengan bukan sekedar sebagai rutinitas, tapi panggilan kita. Apa yang mau Tuhan bentuk dari aku? Tanya pada Roh Kudus, Dia akan menuntut, saudara. Setiap pertemuan, setiap keputusan, setiap proyek ini dapat menjadi sumur Nahor, tempat Allah menunggu respon iman. Jadilah profesional, bukan hanya kompeten, tapi peka terhadap bisikan Roh Kudus. Saat Tuhan membuka pintu kesempatan baru, jangan takut melangkah, walau belum semuanya jelas, saudara. Iman bergerak lebih dulu dan akan menyingkapkan arah di tengah perjanjian, di tengah perjalanan. Jangan hanya bekerja untuk hasil, tapi bekerja dari kasih. Sebab Roh Allah menuntun langkah, pekerjaan berubah jadi pelayanan. Dan dalam keluarga, dalam relasi kasih, menjadi penolong yang responsif bukan reaktif. Penolong yang responsif bukan reaktif. Saudara, Ribka penolong Ishak. Memang Ribka nggak sempurna, ya.
Bukan karena dia sempurna, tapi apa? Karena dia punya hati yang responsif, cepat tanggap. Saat ini di dunia modern, banyak kita kelelahan. Kenapa? Karena selalu bereaksi terhadap situasi. Jadi kita hilang respon rohani terhadap kehendak Allah. Karena semua kita reaksi. Ribka mengajarkan kita cinta sejati lahir dari kemampuan mendengar, bukan hanya keinginan mengatur, saudara. Dalam pernikahan, dalam persahabatan, dalam pengasuhan anak, latih telinga kita mendengar apa yang Allah ingin kerjakan di balik setiap situasi. Kadang, saudara, Tuhan tidak minta kita bertindak lebih keras, tapi Tuhan sedang meminta kita merespon lebih lembut, lebih sabar, lebih bijaksana. Saudara, kasih yang responsif mendengar dulu daripada berkata-kata. Dia tahu karya Allah bahkan di balik emosi manusia. Dan dalam iman, pelayanan, pertumbuhan rohani, mari kita bergerak dengan hati yang siap dengar. Ribka tidak menunggu semua tanda sempurna. Dia cukup yakin bahwa langkahnya ada dalam rencana Allah. Begitu pula saudara perempuan yang ingin tumbuh dalam iman, saya katakan harus berani keluar dari zona nyaman. Berani keluar dari zona nyaman. Pelayanan bukan sekedar aktivitas gereja. Ini respon terhadap bisikan Tuhan yang berkata, ada yang harus engkau lakukan untukku hari ini. Coba tanya Tuhan, apa yang harus aku lakukan untukmu hari ini? Saudara, jangan tunggu momen besar untuk taat. Mulai dari hal sederhana. Ini kelihatan karakternya. Daud yang dia bernyanyi, dia mempersiapkan domba-domba, bahkan dia beri untuk dombanya nyawa. Tuhan sangat menghargai orang yang punya dedikasi tinggi, totalitas pada hal-hal sederhana. Ini menolong dia, mendoakan tanpa diminta, dia berbagi kasih di tengah kesibukan. Dan dari tindakan kecil yang responsif ini Allah menenun karya besar yang tak terduga. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Ya saudara, itu bagian cara Allah menempah kita. Saudara, jadi pertumbuhan rohani dimulai saat kita berhenti menunggu panggilan spektakuler dan mulai menanggapi bisikan halus Roh Kudus di keseharian. 7 teladan dari Ribka ini, kepekaan dalam kesederhanaan. Ayat kuncinya Kejadian 24 ayat 17 sampai 19. Ribka peka terhadap kebutuhan orang, dia peduli, gak cuek. Bahkan sebelum diminta, dia yang tawarin. Ini namanya responsif, tanggap. Berapa dari kita pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak lihat, saudara, tapi mau dari Ribka kita punya kepekaan, bahkan dalam hal kesederhanaan. Kepekaan rohani ini pasti tumbuh dari hati yang biasa melayani dengan kasih tanpa pamrih. Kepekaan adalah mata hati yang mampu melihat Allah sedang bekerja di balik hal sederhana. Ketaatan yang spontan dan iman yang segera. Ya, kita membaca dari Kejadian 24 ayat 58. Ini teladan dari Ribka. Dia punya ketaatan spontan. Maukah engkau pergi? Langsung dijawab, iya aku mau pergi. Ini respon cepat. Ini menandakan hatinya siap. Anda banyak yang tidak siap. Sebenarnya udah siap tapi mentang-mentang nggak pura-pura nggak siap gitu ya saudara ya. Tahukah Anda ketaatan yang menunda adalah ketaatan yang hilang momentum ilahinya. Sebenarnya pada saat itu Tuhan menunggu Anda menjawab iya, tapi Anda tunda, tunda, tunda. Momentum ilahinya sudah hilang. Mari kita seperti Ribka. Taat, spontan, iman segera. Yang ketiga, keberanian meninggalkan kenyamanan. Dia mau meninggalkan keluarganya, tanah airnya yang sudah enak, bagus, ke negeri asing yang dia nggak pernah lihat, yang dia nggak tahu masa depan adakah. Tapi dia percaya. Itulah namanya iman. Panggilan besar ini perlu menuntut keberanian meninggalkan sesuatu yang akrab, yang nyaman, dan melangkah dengan iman. Percayalah, setiap langkah imanmu, perjalanan keluar dari zona nyaman akan menuju janji ilahi. Dan itu selebih dari yang kau bisa pikirkan dan minta Tuhan sediakan, saudara. Yang keempat, mari kita belajar dari Ribka, keramah tamahan sebagai wujud kasih Allah. Jadi dia menyediakan tempat dan makanan bagi Eliezer dan unta-untanya. Keramah tamahan, ekspresi kasih yang mencerminkan karakter Allah yang menyambut umatnya. Bohong kamu tuh, bahasa roh, kesana sini tumbang-tumbang, layanin ini, tapi nggak punya keramah tamahan, hospitality. Bohong itu. Ya, ketika tanganmu terbuka untuk melayani, pasti hatimu menjadi rumah bagi kehadiran Allah. Yang kelima, ketegasan dalam identitas dan keputusan, saudara.
Jadi Ribka ini punya ketegasan bila kita membaca dari Kejadian 24 ayat 58. Ribka tidak menunggu izin panjang, dia menegaskan pilihannya sendiri. Saudara, perempuan, kita semua harus tahu kapan berkata ya pada panggilan Tuhan, walau dunia belum mengerti. Gak harus semua kita ngerti baru jawab ya Tuhan, banyak pertimbangan gitu ya. Habis nanti momentum ilahinya. Kalau Anda intim, Anda pasti tahu, langsung itu berespon. Ketegasan dalam Tuhan bukan berarti keras kepala, itu keberanian tunduk pada visi ilahi. Yang keenam, peran propetik dalam sejarah penebusan. Bila kita membaca Kejadian 25 ayat 21 sampai 23, Tuhan bicara langsung pada Ribka tentang dua bangsa yang akan ada dalam kandungannya. Ribka awalnya mandul, dia berdoa sungguh-sungguh, Ishak berdoa sungguh-sungguh, hamil nggak tanggung-tanggung langsung dua. Dan Tuhan bilang dua bangsa ada dalam kandunganmu. Perempuan yang didengar Allah diberi pewahyuan. Dia gambaran perempuan propetik. Allah tidak hanya bicara kepada iman dan raja, dia bicara kepada rahim yang mengandung janji. Saudara, kelemahan yang ditebus oleh anugerah. Ya kita membaca dari Kejadian 27 ayat 10, Ribka sempat bertindak dengan kelicikan untuk menolong Yakub menerima berkat Ishak. Namun, kelemahannya digunakan untuk menggenapi rencana Allah. Saudara, apapun kegagalan Anda, apapun segala sesuatu yang tidak sesuai dengan yang Anda harapkan, percayalah bahkan dalam kelemahan itu Allah dapat menggunakannya untuk menggenapi rencananya karena anugerah. Allah tidak menolak kita karena kelemahan, tapi menebus kita, menebus kelemahan kita menjadi bagian dari rencananya. Melalui Ribka kita belajar bahwa Allah menyukai setiap orang yang peka, yang cepat tanggap, rela melangkah, dan dia memanggil bukan yang sempurna, tapi yang siap. Dan setiap kali seorang perempuan menjawab dengan hati penuh iman, aku mau pergi, percayalah dunia kembali menyaksikan bagaimana kasih Allah bergerak melalui kelembutan dan keberanian seorang wanita yang responsif dan panggilan surgawi. Saudara, di mata Allah kerapuhan bukan penghalang. Saya ulang, di mata Allah kerapuhan bukan penghalang. Ini undangan kasih karunia menjadi nyata. Saudara, di balik langkah iman yang teguh, seorang Ribka, perempuan dengan hati yang berdebar dan jantung jiwa yang rapuh, yang dulu berkata penuh keyakinan, aku mau pergi. Dia penuh pergulatan dalam dinamika keluarga dan ketegangan batin. Bila kita membaca dalam Kejadian 27, Ribka tampak melangkah dengan dalam strategi manusiawinya. Ini yang memastikan untuk berkat turun kepada Yakub. Ini sisi manusiawinya Ribka. Kalau kita tadi sudah belajar 7 teladannya, tapi dia punya juga kerapuhan. Ibu yang takut janji Tuhan meleset. Saudara, kalau Tuhan sudah menjanjikan berkat itu lewat ini, dia ngomong lewat ini, nggak usah kita membantu Tuhan. Ribka berusaha membantu Tuhan. Justru itu sisi rapuhnya. Saking responsifnya mungkin ya saudara ya. Dia saking responsif, jadi semua, aku bantulah Tuhan gitu ya. Memang ada bagian kita, ada juga yang harus kita lepaskan, biar Tuhan yang bekerja sempurna. Karena kadang justru kita membantu, kita bisa meleset ya. Kita melihat bagaimana setiap orang punya sisi rapuh, kelemahan. Begitu pula Ribka yang sangat mencintai anaknya. Ribka kelemahannya bukan kejahatan, tapi kegelisahan iman. Saudara, mungkin dari saat ini ada banyak beberapa dari kita yang punya kegelisahan iman seperti Ribka. Saya mau katakan serahkan itu kepada Tuhan. Karena dalam kelemahan kita lah kita akan melihat kuasa Tuhan yang sempurna. Tuhan menenun kegagalan kita menjadi bagian dari rancangan penebusan. Ribka ini mengajarkan kita bahwa Allah tidak menuntut kesempurnaan, tapi dia memanggil hati yang mau belajar, mau bertobat, mau dibentuk ulang. Jadi seperti bejana tanah liat di tangan penjunan, retakannya menjadi tempat cahaya anugerah memancar. Di balik keberanian masih ada getar seorang yang ingin memastikan janji Allah terjadi. Jadi kasih Allah bertumbuh, kasih Allah memeluk, kasih Allah menebus. Di mata Allah kerapuan kita bukan penghalang. Ini undangan kasih karunia menjadi nyata. Saudara, saat saya merenungkan kehidupan Ribka, roh saya digerakkan oleh suatu pewahyuan yang lembut namun menyala. Allah sedang mencari orang-orang yang merespon dengan cepat. Orang yang mau diproses dengan sabar. Saat ini banyak kita yang siap melangkah, tetapi belum semua siap menunggu, saudara.
Saya ulang, banyak mungkin yang kita yes, aku siap melangkah. Tapi ada pertanyaannya sekarang. Roh saya digerakkan untuk berkata, tetapi belum siap menunggu. Dari Ribka, kita belajar Tuhan berbisik lembut pada hati saya. Aku memanggilmu bukan hanya untuk bergerak, tetapi untuk bertumbuh dalam ketaatan yang mendengar lebih dalam daripada bicara. Saudara, ini juga untuk beberapa orang. Tuhan memanggil bukan hanya untuk bergerak, tapi bertumbuh dalam ketaatan. Ketaatan, ketaatan mendengar daripada bicara. Ini menyalakan kesadaran baru Rema ini bahwa kecepatan iman harus diimbangi dengan kedewasaan rohani, saudara. Respon yang benar lahir dari keintiman. Bohong kalau kamu gak pernah punya keintiman dengan Tuhan. Ini bukan sekedar antusiasme. Tuhan sedang membangkitkan generasi putri-putri penebus. Perempuan yang bukan hanya tangkas dalam tindakan, tapi dalam keheningan mampu menangkap irama hati Allah. Berjalan di ladang dunia uh, dengan memberi air bagi generasi yang haus seperti yang dilakukan Ribka melalui pelayanan yang sederhana, saudara, yang tulus. Ini akan menyalakan kembali sumur kasih karunia. Saudara, bagi pelayanan dan bangsa, Ribka ini ada rema dari sini, bangkitlah putri tanah air, jadilah pembawa air kehidupan, jangan takut meninggalkan haran lamamu, tempat kebiasaan lamamu, kenyamanan, kenanganmu, sebab aku, Tuhan sedang menuntunmu menuju tanah perjanjian, pelayanan, dan panggilan baru, saudara. Ini yang saya dengarkan, saudara, dan kata Tuhan, saudara. Generasi ini dipanggil menjadi perempuan yang mendengar. Kita semua dipanggil menjadi generasi yang mendengar, melangkah, menubuatkan. Tuhan sedang memanggil setiap orang di profesinya, di ruang publik, di ruang doanya, untuk menjadi Rifka-Rifka yang profetik, yang responsif terhadap Allah, dan menjadi jembatan bagi rencana penebusan di generasinya. Saya merasakan ada beban profetik pada di akhir zaman. Tuhan tidak hanya mencari pemimpin besar, tapi hati yang lembut yang mau berkata, aku mau pergi kepada misi kasih. Tuhan akan memakai kelemah lembutan dan ketaatan perempuan untuk menyalakan kebangunan rohani, bukan melalui kekuatan, tetapi melalui kepekaan terhadap bisikan Roh Kudus. Katakan aku akan bangkit, bangkitlah generasi Ribka, perempuan responsif yang membawa kendi kasih karunia, menimba air bagi generasi haus dan berkata, dengan iman aku mau pergi. Dari sumur Nahor sampai ke ladang pelayanan masa kini, Tuhan tetap sama. Dan dia bertanya, adakah engkau mau pergi bersamaku? Setiap kali perempuan menjawab dengan iman, aku mau pergi, maka sejarah berubah. Di tangan Tuhan, langkah sederhana menjadi pergerakan besar. Di hati yang responsif, kasih karunia-Nya menemukan jalannya. Engkau tidak dipanggil karena sempurna, tapi karena hatimu cepat mendengar, langkahlah. Sebab perjalanan imanmu adalah bagian dari rencana penebusan. Tema yang lahir dari kehidupan Ribka. Ini adalah panggilan profetik bagi generasi saat ini. Bergerak dengan iman bukan ambisi. Bertindak dengan ketaatan, ketaatan bukan dengan kendali. Tuhan sedang membangkitkan putri-putri penebusan, perempuan seperti Ribka di awal panggilannya, berani meninggalkan masa lalu, tanggap terhadap pimpinan, roh, dan setia, menyalurkan berkat bagi generasi penutupnya. Namun kali ini Tuhan menguduskan sisi-sisi manusiawi yang dahulu membuat Ribka tersandung. Keinginan mengatur, rasa takut kehilangan, dan kebutuhan dikasihi. Saudara, kepada setiap perempuan zaman ini Tuhan berfirman, aku memanggilmu bukan hanya menjadi pembawa air. Apapun yang menjadi aktivitasmu, rutinitasmu saat ini. Tuhan tidak hanya kau ingin membawa itu, tapi membawa kehidupan. Tuhan ingin mengurapimu bukan hanya melayani dengan tanganmu, tapi menuntun bangsa-bangsa dengan hatimu. Pewahyuan lintas generasi ini menegaskan bahwa Allah sedang memulihkan keturunan profetik Ribka. Perempuan yang akan melahirkan visi, melahirkan generasi, menyalakan kembali iman, keluarga, dan bangsa. Dan ini menjadi midwives of destiny, bidan rohani bagi kelahiran rencana Allah di bumi. Saudara, Ribka, cermin iman yang bergerak dari sumur ketaatan menuju padang penyerahan. Di mata Allah,
Ribka bukan hanya istri Ishak, tapi perantara janji keselamatan yang mengalir hingga Yesus Kristus. Kehidupannya menunjukkan bahwa panggilan Allah tidak bergantung pada kesempurnaan kita manusia, tetapi pada kesetiaannya yang menuntun kita, bahkan di tengah kegagalan. Jadi pesan kekalnya bagi kita semua gereja dan perempuan masa kini, miliki ketaatan yang tulus lebih kuat daripada ambisi yang cerdas, dan kasih karunia selalu lebih besar daripada kesalahan masa lalu. Kasih karunia selalu lebih besar dari kesalahan masa lalu. Ribka bukan sekedar pembawa kendi. Dia pembawa janji, dari tangannya mengalir takdir penebusan. Dia belajar bahwa iman sejati bukan mengatur rencana Tuhan. Iman sejati bukan mengatur rencana Tuhan, melainkan mempercayakan diri kepadanya, saudara. Mari kita berdoa ya Tuhan. Engkau melihat kami semua hati Ribka di antara sumur dan padang. Pandanglah juga hati kami hari ini. Ajarlah kami berjalan dalam iman, bukan dalam kecemasan. Pulihkan setiap bagian kami yang ingin mengatur, mengambil kendali. Kedati Engkau memanggil kami untuk percaya, bentuklah kami menjadi perempuan yang lembut tapi kuat, penuh kasih tapi berani. Jadikan kami pembawa berkat bagi keluarga, generasi, dan bangsa. Dan seperti Engkau menenun rencanamu melalui Ribka, tenunlah juga hidup kami dalam benang kasih panggilanmu yang kekal. Dalam nama Yesus, Sang Penuntun setiap langkah kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Salam saudaraku yang ada di YouTube dan di Zoom. Tuhan memberkati. Saya izin pamit dulu.